berhasil jika seandainya tidak kita ikutkan dengan niat. Ya, hijrah tak akan pernah berhasil tanpa kita ikutkan dengan niat tadi. Seorang muhajir tadi yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, yang meninggalkan apa yang Allah larang tadi, tak mungkin berhasil. Ya, mungkin karena tadi rayuan ataupun mungkin berlainan dengan ataupun bercanggahan itu bahasa Indonesia mungkin, ataupun berlainan dengan ekspektasi dia ataupun dengan harapan dia. Mungkin bisa dikatakan hari ini kita perlu kita camkan niat kita untuk hijrah pertama kali untuk apa? Itu pertanyaan untuk kita semua, pertanyaan untuk saya dan untuk ikhwah sekalian. Ketika kita melangkahkan ke kita untuk hijrah, niat kita dalam hijrah itu untuk apa? Apakah hanya untuk merubah satu keadaan ke keadaan yang lain, ataupun untuk mendapatkan satu kemarin sahabat yang tidak bagus, kemudian kita dapatkan sahabat yang bagus, ataupun untuk mendapatkan dunia yang lebih indah nantinya. Kalau hanya sekadar niat begitu, mungkin nanti kita akan mendapatkan hal yang berbeza dan akan jatuh lagi. Kenapa? Karena ekspektasi kita ataupun harapan kita kepada hijrah tadi ataupun daripada hijrah tadi bukan lillahi ta'ala, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Hanya ingin merubah suasana saja, hanya ingin mendapatkan atmosfer yang baru saja. Kenapa kata Maryam? Kata Maryam orang soleh ataupun di sini cuacanya sangat mungkin bisa dikatakan sangat cocok untuk ibadah-ibadah ataupun cocok untuk menuntut ilmu begitu. Tapi tidak dihadirkan lillahi ta'ala. Mungkin jika seandainya datang ke Maryam, ternyata mendapatkan yang berbeda. Kemarin katanya di Maryam ustaz-ustaznya rajin-rajin baca buku, tapi kok beda ya? Kenapa ketika saya datang malah sibuk di tempat lain misalnya ya? Ataupun sifatnya tidak seperti yang dia inginkan. Yang kemarin disangka ketika datang berbeda begitu. Maka ketika dia mendapatkan hal yang berbeda, ini akan buat dia jatuh daripada hijrah yang dia inginkan. Tapi ketika dia niatkan lillahi ta'ala, dia ingin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka insya Allah Ta'ala hijrah akan bertahan lama. Oleh kerana itu, Allah sebutkan, ni kajian agak cepat ataupun ada lari ya khair insya-Allah. Ya, mungkin kalau seandainya cepat tolong dilambatkan ya. Justru lambat. Khair insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kalau enggak salah itu ayat 218 ya. Allah sebutkan innal ladzina amanu. Coba kita pelan-pelan ya. Pelankan sikit. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Ini sudah pernah kita singgung itu di kesempatan yang lalu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, ini hijrah yang betul seperti ini. Bukan ekspektasi dunia, bukan angan untuk mendapatkan hal yang sifatnya sementara, tidak. Dia ingin mendapatkan hal yang kekal abadi. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman, yang pertama, dan yang berjihad, dan yang kemudian berhijrah dan kemudian berjihad fi sabilillah, mereka lah sesungguhnya yang ingin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Berarti orang yang beriman tadi, orang yang hijrah tadi, orang yang jihad tadi, hanya satu tujuan mereka saja. Bukan untuk mendapatkan macam-macam daripada dunia ini. Mereka kepingin hanya untuk mendapatkan rahmat Allah saja. Orang yang sudah seperti ini keyakinannya, maka apapun cerita ketika dia hijrah ke Maryam, yang penting rahmat Allah dapat. Yang penting rahmat Allah dapat. Entah mungkin mungkin kenapa dia tidak mendapatkan yang seperti dia dengan kemarin ustaz-ustaz yang Masya Allah dengan tahajudnya, dengan puasa sunnahnya. Kenapa dia tidak mendapatkan itu? Apakah dia akan berbalik? Tidak. Ketika dia ekspektasinya rahmat Allah Ta'ala, ketika dia yang menjadikan dia ke sini adalah rahmat Allah Ta'ala, maka bisa dipastikan hijrahnya akan bertahan. Hijrahnya akan bertahan ketika yang dia cita-citakan adalah rahmat Allah saja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua yang kita niatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, sesuai yang kita niatkan pasti akan kita dapatkan. Oleh kerana itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis yang mungkin kita semua sudah menghafal, Nabi mungkin membuat kita sadar lewat hadis ini.
untuk kita benarkan apapun yang kita buat. Mesti lillahi ta'ala, dan kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Nabi pernah mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang kemudian obsesi dia ataupun orientasi dia adalah dunia, na'udzubillah, apakah itu hijrah, apakah itu ketaatan, apakah itu apapun yang kita buat. Jika seandainya orientasi kita hanya dunia saja, apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, syattatallahu lahu amrah, Allah akan mengobrak-abrik urusan kita. Na'udzubillah. Allah akan obrak-abrik urusan kita. Urusan kita akan kocar-kacir. Kenapa? Karena tujuan kita dunia. Wa ja'ala faqra baina 'ainayhi. Kemudian Allah akan letakkan kefakiran di pelupuk matanya. Bayangkan, seakan-akan kemanapun kita pergi, terbawa di hati fakir terus menerus. Kapan kaya? Kapan kaya? Kapan kaya? Selalu kita bertanya-tanya itu. Untuk dunia kita seakan-akan kita diperbudak oleh dunia. Na'udzubillah. Kemudian terakhir, walam ta'tihi min dunya illa ma qudira lahu aw illa ma kutiba lahu. Dan ketika datang kepada dia dunia hanya secuil saja, sedikit. Berbeda kalau seandainya akhirat yang kita jadikan sebagai obsesi kita. Ini sudah cerita kita tentang akhirat sikit. Kita hari ini masya-Allah, barakallahu fikum ahibati fillah, kita hari terlenakan. Bahasan kita banyak tentang masalah dunia. Apa mau tak mau, rata-rata ataupun 24 jam itu bisa kita katakan banyak dunia daripada akhirat. Kita hari ini, saya sendiri dan mungkin mewakili, itu bahasan kita sedikit untuk akhirat. Kita hari ini mungkin jadi perbaikan kita ke depan. Sisa letih kita berikan kepada Allah Ta'ala. Tak adil kita. 24 jam yang kita rasakan nikmat, semua adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Hembusan nafas kita, gerak tangan kita, semuanya ada sejatinya dari Allah Ta'ala. Sementara untuk ibadah, sisa letih kita berikan. Kan tidak adil itu. Maka mestinya hijrah juga kita di sini. Mari kemudian kita bisa hijrah. Silahkan kita aktivitas duniawi, tapi Masya Allah, kalau seandainya kita benar niat tadi, maka apapun yang kita buat lillahi ta'ala. Kita akan berupaya, apapun yang kita buat, aktivitas sifatnya mubah, aktivitasnya mungkin pekerjaannya ataupun pekerjaannya sifatnya mubah, tapi ketika niat kita lillahi ta'ala, itu akan berbuah ganjaran waktu demi waktu. Oleh karena itu, betullah apa yang dikatakan oleh subhanallah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ini kalau seandainya kita mengkaji detik-detik kehidupan para sahabat, luar biasa. Berkah hidup mereka itu. Sangat berkah. Kenapa? Karena mereka betul-betul hidup mereka hanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saking cerdasnya Mu'ad bin Jabal ini, tentu beliau mendapatkan ini semua daripada didikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau? Ini mungkin untuk kita sentil diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua lah. Hari-hari kita mesti kita luangkan kalau bisa 24 jam itu, walaupun seandainya ada dunia yang kita hadirkan, tapi lillahi ta'ala juga kalau bisa. Apa kata beliau? Inni ahtasibu lillahi naumati kama ahtasibu qawmati. Saya berharap pahala dari Allah Ta'ala ketika saya tidur. Bayangkan ikhwas sekalian, tidur pun beliau harapkan pahala. Luar biasa. Kok bisa seperti itu ya? Tapi itulah keyakinan seorang sahabat tadi, Mu'ad bin Jabal, yang subhanallah, yang telah nyata-nyatanya mendapatkan titel ataupun mendapatkan tazkiyah daripada Rasul kita SAW. Inni la uhibbuka fillah ya Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Rasul kita langsung terang-terangan mengatakan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, saya mencintai engkau kerana Allah. Tidak layakkah kemudian kita mengambil nasihat dan untayan kalimat daripada Mu'ad bin Jabal? Beliau katakan, wahai Mu'ad, saya cintakan engkau kerana Allah. Nah, untuk menghadirkan cinta itu, kita ambil apa yang kemudian menjadi nasihat daripada Mu'ad kepada kita. Kata Mu'ad, saya mengharapkan pahala di Allah Ta'ala ketika saya tidur, seperti mana saya mengharapkan pahala di Allah ketika saya bangun. Berarti bisa dikatakan, bisa dipastikan 24 jam yang dilalui ataupun yang kemudian dilewati oleh Mu'ad bin Jabal semua menuai pahala. Pahala semua itu. Tidur beliau pahala, makan beliau pahala, aktivitas beliau pahala, beliau ilqa kalimat pahala, ta'lim pahala,
ke hammam pahala, ke mana pun pahala. Kenapa? Niat beliau hanya lillahi ta'ala. Hari ini mungkin kita refleksi sikit. Kita hari ini dengan dunia kita ni, kita buka HP, pernahkah kita ucapkan bismillah? Itu pertanyaan kepada saya dan kepada kita semua lah. Ya, kita buka HP, apa masalah? Kan ada masalah itu. Kita buka HP bismillah. Kita main bola, bismillah awal sepak. Bismillah. Kita mau apa pun yang kita buatlah, bismillah. Kita hadirkan semua itu lillahi ta'ala. Itu akan menjadi timbangan akhirat kita nanti ya ikhwan sekalian. Tak ada yang sia-sia kalau seandainya kita hadirkan Allah Ta'ala. Maka dari hijrah kita belajar lagi tadi, barakallahu fikum, kita belajar untuk melabuhkan hati kita kepada Allah SWT. Ya. Kita belajar apa? Untuk melabuhkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu tadi imam kita mengakhir di akhir ayat, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para anbiya ini untuk kita juga ini. Sebenarnya apa yang dibawa oleh para anbiya itu juga contoh untuk kita. Dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan ulaika alladzina hadallahu fa bihudah muqtadih. Mereka ada hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka dengan hidayah mereka kita tiru. Dengan hidayah mereka kita coba untuk meneladani. Nah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu pun hijrah juga. Hijrah juga. Dari kemarin mungkin kita masih bahasa anak pesantren apa mager ya. Malas gerak untuk kebaikan-kebaikan. Kali ini kita harus gercep. Gerak cepat untuk kebaikan-kebaikan. Jadi anak-anak kita ini harus kita gerakkan juga nih. Jadi kalau seandainya ada sampah-sampah di jalan tu harus kita mungkin ustaz-ustaz di apel tu harus entah berkali-kali, mungkin boleh tema-tema yang lain, tapi harus disentil sedikit tentang masalah kepekaan mereka. Ada sampah, mungkin tema kita di apel pagi tadi tentang masalah jujur, tapi disentil sikit 1 minit saja tentang masalah kebersihan, kepekaan mereka. Ada sampah di masa kemudian dibiarkan begitu saja. Padahal dia orang yang pertama kali menghafal at-tahuru syatrul iman. Jadi tidak ada efek daripada hafal yang telah dihafal. Jadi untuk kita menggerakkan seperti itu,